merubah manusia yang didikannya standar daerah menjadi standar nasional, menjadi standar yang menjadi calon ibu kota yang internasional juga tidak gampang. Oke, Perkasa Partner, perkenalkan saya Gunawan Gustianto sebagai Managing Director dari PT Sumber Makmur Surya Perkasa. Di kesempatan hari ini, dengan sangat bangga saya kedatangan seorang tamu yang saya hormatin dan juga to be honest is my dearest friend. Kita panggilan dekatnya kita panggil Pak Awang Lutfi. Beliau adalah putra daerah dari Kutai Kartanegara. Dan juga beliau adalah Direktur Utama dari PT Tunggang Parangan, sebuah perusahaan daerah Kutai Kartanegara. Oke, so welcome Pak Awang Lutfi. Apa kabar, Pak? Baik. Pak Awang baik? Alhamdulillah, baik. Puji Tuhan. Thank you so much udah datang berkunjung jauh-jauh dari Kutai Kartanegara ke Surabaya untuk berkunjung ke sini. Kita bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol mengenai perkembangan Kutai Kartanegara dan juga kita bisa membahas mengenai salah satu topik yang digaung-gaungkan udah lama sekali, yaitu adalah proyek pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara kita yang baru. Oke, so to start, mungkin Pak Awang bisa introduce dirinya Pak Awang sebagai putra daerah dari Kutai Kartanegara ya, lahir dan besar di sana ya Pak Awang ya. Jadi mungkin bisa jelaskan sedikit dan juga posisi jabatannya Pak Awang di PT Tunggang Parangan gitu. Oke. Baik, Pak Gunawan, terima kasih atas waktunya dan senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Anda. Saya Awang Muhammad Lutfi selaku Direktur Utama Persaudaraan Tunggang Parangan Kutai Kartanegara. Persaudaraan Tunggang Parangan lebih kenal dengan TP. TP ini adalah singkatan dari Tunggang Parangan. TP ini adalah perusahaan pemerintah daerah yang bergerak di multibisnis. Kita memiliki 7 sektor yang meliputi di luar minyak dan gas dan air serta kelistrikan. Jadi kami hampir semua sektor di luar tiga hal tadi adalah bidang kelola sektornya Persaudaraan Tunggang Parangan. Jadi ada pertambangan, perkayuan, agribisnis, kemudian jasa, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Itu adalah Persaudaraan. Nah, kemudian saya sendiri menjabat sejak awal tahun Januari 2022 dan sekarang kami bergerak di banyak kegiatan khususnya untuk mendukung pembangunan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nice. Nah, ini ya kalau kita bahas tentang ibu kota ya, everyone is so excited kan sekarang ini. Nah, tapi yang saya dengar bahwa ibu kota kita yang baru ini akan menduduki luas sekitar hampir 60.000 hektar ya Pak ya, betul ya? Betul. Dan di mana Kutai Kartanegara ini hampir 90% bagiannya itu akan dijadikan bagian dari IKN ya, betul ya? Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya seperti itu, respons masyarakat Kutai Kartanegara atau Kukar lah ya, secara singkatnya itu bagaimana Pak ya? Apakah positif semua atau negatif semua, bisa di-sharing nih Pak? Apalagi Bapak sebagai putra daerah nih. Iya, betul Pak. Selaku putra daerah, kami sangat bangga Kutai Kartanegara menjadi bagian dari negara, menjadi ibu kota IKN. Dan kita ketahui ada luasan hampir 60.000 hektar di wilayah IKN yang baru, 90% adalah wilayah Kutai Kartanegara. Oh wow. Jadi artinya memang Kutai Kartanegara adalah majority dari kawasan itu sendiri. Nah, secara kawasan itu adalah hutan. Cuma saja kawasan itu akan dikembangkan oleh banyak pihak untuk menjadi ibu kota baru yang nantinya membangun berbasis dengan green environment, kemudian smart city dan hal-hal yang baru. Nah, sebagai masyarakat daerah ya, kami sangat berharap perkembangan ini menjadi lebih pesat. Kalimantan, khususnya Kutai Kartanegara lebih maju dan menjadi pemberi peran utama karena kita berada di ring 1, 2, 3 ada di Kutai Kartanegara. Ini sangat signifikan sekali pengaruhnya kita, dan kita adalah daerah penyangga utama. Ini adalah kabupaten penyangga utama untuk ibu kota yang nantinya berpindah ke bagian dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Oke. Nah, itu kalau yang Pak Awang tadi bilang ya, bahwa 90% dari IKN, itu dari Kutai Kartanegara itu kan akan menjadi part of IKN gitu ya, bagian dari IKN. Artinya berarti kan bakal banyak
masyarakat penduduk asli sana yang mungkin harus dilakukan penempatan ulang gitu ya Pak ya. Nah seperti itu bagaimana respons mereka ya? Apakah mereka dengan kalau orang Jawa bilang legowo gitu, dengan senang hati gitu, oke baik saya akan pindah gitu. Nah apakah seperti itu atau ada sedikit penentangan atau mungkin mereka mendukung tapi ya kita tolong dihargain dong. Nah, Ya. kira-kira dari pemerintah apa yang udah dilakukan ya Pak ya? Gitu. Di awalnya sih ada sebagian menentang, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah semua mendukung dengan catatan mungkin semua masyarakat ingin dilibatkan. Kemudian ada timbal balik dengan berkembangnya kawasan menjadi daerah IKN, yang diharapkan adalah sumber daya manusianya diprioritaskan. Kemudian sumber daya manusia, sumber daya alamnya yang menjadi adalah bagian dari IKN. Betul. Jadi jangan sampai IKN didirikan tapi masyarakat lokalnya terpinggirkan. Betul. Ini yang diharapkan oleh orang setempat. Itu kenapa pendidikan diharapkan ada kemajuan, kemudian industri untuk lapangan pekerjaan dibuka lebih banyak, agar kawasan nanti yang menjadi bagian IKN itu benar-benar jadi penopang. Oke. Karena kalau tanpa ada penopang yang kuat, perpindahan ini tidak akan semut yang seperti yang diharapkan. Right. Karena Right. tidak gampang transisi dari hutan belantara masyarakat biasa lokal menjadi masyarakat ibu kota. Right. Seperti itu gambarannya. Oke, nah aspirasi dan harapan dari masyarakat tadi itu ya, yang untuk diperhatikan karena hasil nafkah sehari-harinya yang biasanya yang dilakukan sekarang kan nggak bisa. Dulu udah bisa di daerah, sekarang jadi masyarakat ibu kota seperti katanya Pak Awang ya. Nah untuk saat ini, apakah sudah ada langkah-langkah konkret atau rencana konkret dari pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi dari masyarakat Kukar itu untuk saat ini? Sejauh ini pemerintah pusat memang sudah menyatakan akan melakukan aspirasi perubahan percepatan. Di daerah Kalimantan Timur juga ada percepatan, Kutai Kartanegara juga percepatan. Tapi balik-balik lagi tidak segampang yang dibayangkan. Karena knowledge-nya butuh waktu. Merubah manusia yang didikannya standar daerah menjadi standar nasional, menjadi standar yang menjadi calon ibu kota yang internasional, Right. juga tidak gampang. Right. Jadi memang butuh percepatan, butuh extra effort, butuh pembiayaan besar. Sehingga kalau sekarang pemerintah sibuk-sibuk membangun bangunannya, membangun kotanya, tapi sumber daya tidak didorong, Exactly. nothing. Ya, nggak akan terjadi. Exactly. Dan ini kan menjadi dampak yang berkepanjangan di kemudian hari. Jadi artinya yang dirubah adalah manusianya, justru manusianya, kemudian teknologinya yang berpindah, industrinya yang berpindah, Right. sehingga orang di sana akan mengenal teknologinya, mengenal industrinya, kemudian pendidikan yang juga ditingkatkan. Batas-batas itu yang harus dirubah. Jadi artinya SDM-nya naik kelas. Siap. Gitu. Siap. Memang ya, baik sebuah negara atau perusahaan atau apapun ya, manusia, people-nya itu betul-betul menjadi pilar penopang utama ya dari segalanya. Nah, kalau bicara mengenai pilar penopang ya, TP atau tunggang parangan di mana Bapak sebagai direktur utama di sana, itu kan pasti memikirkan kepentingan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat ya sebagai perusahaan daerah. Sebagai TP-nya nih, sebagai bisa dibilang perwakilan ujung tombak yang menyuarakan untuk kemajuan kehidupan kesejahteraan masyarakat Kukar nih. Harapan atau rencana yang akan dilakukan dari TP ini apa? Tadi kan Pak Awang bilang masalah SDM ya. Apakah sudah ada rencana-rencana yang TP udah rencanakan itu untuk peningkatan SDM naik kelas tadi itu, Pak?